Lebih dari sekadar statistik, Baggio adalah anomali, seorang fantasista sejati di era sepak bola Italia yang pragmatis. Ia adalah gabungan langka antara keindahan teknik seorang seniman dan ketajaman seorang predator. Sosok yang mampu mengubah pertandingan dengan satu sentuhan ajaib. Sihir di balik kuncir kuda. Dijuluki Il Divino Codino karena gaya rambut kuncirnya yang khas, Baggio bermain dengan keanggunan yang hampir puitis. Ia adalah gelandang serang, trequartista, dengan visi luar biasa, dribbling memukau yang mampu melewati 3 pemain dalam ruang sempit, dan kemampuan bola mati, terutama tendangan bebas, yang legendaris. Baggio adalah arsitek serangan, jembatan antara lini tengah dan lini depan. Ia tidak hanya mencetak gol-gol spektakuler, 115 gol bersama Juventus dan total 205 gol di Serie A, tetapi juga menciptakan peluang di mana tidak ada pemain lain yang melihatnya. Ia adalah Ballon d'Or 1993 yang membuktikan kehebatannya di puncak karier, melewati masa-masa sulit cedera lutut parah di awal kariernya bersama Fiorentina. Ia dicintai di Vicenza, dipuja di Fiorentina hingga kepindahannya ke Juventus memicu kerusuhan, menjadi pahlawan di Turin, dan kemudian menjadi veteran yang dihormati di Bologna dan Brescia. Beban biru langit dan tragedi Pasadena. Namun, kisah Baggio tak bisa dilepaskan dari drama bersama tim nasional Italia. Ia adalah pahlawan yang membawa Gli Azzurri ke final Piala Dunia 1994, mencetak 5 gol krusial di babak gugur. Ia adalah simbol harapan bangsa. Sayangnya, takdir menuliskan skenario paling kejam di final melawan Brasil. Momen itu, tendangan penalti yang melambung di atas mister gawang di Rose Bowl, Pasadena, telah menjadi salah satu citra paling abadi dalam sejarah olahraga. Bukan hanya Italia yang kalah, tetapi impian seorang pemain hebat hancur di depan mata dunia. Momen itu mendefinisikan dirinya, dari pahlawan menjadi nol, julukan yang terasa pedih. Baggio sendiri menyebutnya sebagai momen terburuk dalam kariernya. Namun, justru kegagalan monumental inilah yang anehnya menjadikannya sosok yang jauh lebih dicintai. Ia adalah manusia yang rentan, bukan mesin, yang berjuang melawan nasib. Tragedi itu membuatnya terasa lebih dekat dengan rakyat jelata. Warisan sang pejuang spiritual. Pasca 1994, karier Baggio dipenuhi pasang surut, gesekan dengan pelatih seperti Marcello Lippi dan Arrigo Sacchi, dan perjuangan melawan cedera. Meskipun ia tidak mengumpulkan trofi sebanyak legenda lain, warisan Baggio tidak diukur dari lemari piala. Ia mewakili perlawanan terhadap sistem sepak bola yang kian terindustrialisasi. Ia adalah pemberontak yang menolak untuk kehilangan keunikan gaya bermainnya demi taktik kaku. Dipengaruhi oleh keyakinan Budanya, Baggio menunjukkan ketenangan dan kegigihan di tengah badai, selalu kembali bermain dengan senyum misterius dan tekad baja. Hingga laga perpisahannya bersama Brescia pada tahun 2004, Baggio membuktikan bahwa gairah dan keindahan murni permainan dapat mengatasi kerasnya tuntutan modern. Baggio adalah malaikat yang bernyanyi dengan kakinya, sosok yang tak akan pernah dilupakan, bukan hanya karena sihirnya, tetapi karena ia berani menjadi pahlawan yang gagal. Dan dari kegagalan itu, ia menemukan keabadian. Menurut Anda, momen mana yang paling mendefinisikan karya Roberto Baggio? Gol ajaibnya atau kegagalan penalti di Pasadena? Berikan pendapat Anda di kolom komentar.